Kita kembali dalam spesial event pidato kenegaraan Presiden mengenai rancangan Undang-Undang APBN 2016 dan Nota Keuangan, dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ingin langsung ke Mbak Eni, kira-kira apa yang perlu kita awasi setelah pidato ini disampaikan oleh Presiden, dan seperti apa partisipasi dari publik terhadap kebijakan tersebut? Yang penting ada konsistensi antara semua target yang disampaikan dengan nanti rincian program-program yang akan dilaksanakan. Yang jelas kita layak optimis, tetapi cukup memang realistis, membutuhkan satu konsistensi. Jadi jangan sampai ada target 5,5, tetapi betul tadi ruang fiskalnya meningkat. 5,5 pertumbuhan, ya. Oke. Nah, juga termasuk yang krusial tadi, satu sisi kita mengapresiasi untuk meningkatnya dana transfer daerah, tapi satu sisi ini harus dilengkapi oleh perbaikan sistem yang luar biasa. Kalau tidak, nanti justru malah semakin meningkatnya hotel-hotel periode di daerah, bukan hanya di Jakarta. Gitu kan. Karena nanti kepala daerah agak kesulitan mengelola anggaran tersebut, sehingga berurusan dengan hukum, ya. Iya, yang penting sistem yang harus dibangun itu adalah ada fleksibilitas dari kepala daerah untuk menggunakan anggaran, tetapi disertai dengan target yang sangat rigid. Tidak hanya output, tadi outcome-nya. Jadi kalau output dan outcome-nya jelas, nanti pengawasan itu tidak hanya dari DPRD maupun DPRD tingkat 2, tapi juga civil society. Karena juga anggaran itu untuk apa dan harus jadi apa, ini clear. Oke. Bung Arief? Saya rasa yang pertama ya, karena memang tema besar dari APBN kita ini adalah penguatan fondasi, proses transformasi fundamen terhadap sistem perekonomian kita yang lebih baik ke depan. Ini adalah sebuah langkah yang optimis, apalagi kemudian kita lihat bahwa keberpihakan terhadap daerah itu sangat besar. Begitu juga terhadap desa, terjadi peningkatan transfer anggaran 2 kali lipat. Dari 20 triliun menjadi 40 triliun. Begitu juga untuk yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, begitu juga untuk perbaikan infrastruktur. Dan kami yakin bahwa untuk 1 tahun ke depan, apabila ini dikerjakan secara bersama-sama, ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah yang ada di daerah dalam belanja, maka kemudian apa yang sudah ditargetkan terkait dengan target yang asumsi makro pertumbuhan, inflasi, maupun target-target pembangunan seperti misalnya serapan lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan, penyempitan Gini ratio ini dapat tercapai gitu. Dan satu hal yang paling penting lagi, cara kita untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak ini pada tahun yang akan datang memang ada subsidi terhadap kredit usaha rakyat yang diberikan oleh pemerintah sebesar 10 triliun setengah ya. Alokasi dari yang tadinya subsidi dapat kurang lebih sekitar 120 triliun yang dapat dikucurkan, itu mencapai kurang lebih kalau 50 juta aja, maka ini sampai dengan 6 juta. Ya, kita harapkan UMKM yang dapat terserap melalui subsidi yang diberikan kepada mereka. Oke, kita harapkan APBN ini bisa teraplikasi secara efektif dan lebih efisien, produktif juga, benar-benar mampu menjalankan fungsinya menstimulan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih Pak Arief Budimanta, terima kasih Bu Eni Sri Hartati, dan pemirsa, demikian spesial event pidato Presiden mengenai RAPBN 2016. Mewakili tim redaksi iNews TV yang bertugas, saya Hardi Hermawan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.